Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum bi nafsi bi taqwallah la'allakum turhamun. Puji dan syukur mari kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga pada siang hari ini kita dapat hadir di masjid kita yang tercinta ini untuk melaksanakan kewajiban kita, yakni salat zuhur secara berjamaah. Selanjutnya salawat dan salam tidak hentinya kita sampaikan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kejahilan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan hari ini. Mudah-mudahan di hari yaumil akhir nanti kita semua yang hadir pada siang hari ini menjadi ahli penerima syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para hadirin sekalian yang berbahagia, ada 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran, senantiasa membaca Al-Quran, itu dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin dirindukan oleh surga, maka salah satu caranya adalah dekatkan diri kita kepada Al-Quran, melakukan interaksi dengan Al-Quran, banyak membaca Al-Quran. Habislah waktu kita duduk dan membahas tentang Al-Quran. Itu yang terpenting hari ini, karena Al-Quran itu bukan saja suatu bacaan, tapi dia ada suatu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hebatnya Al-Quran dalam suatu majelis yang besar, yang ribut, yang penuh hura ininya, tapi ketika dibacakan Al-Quran semuanya hening, hilang tadi yang ribut, hilang tadi yang kasak kusuk. Artinya apa? Al-Quran ketika dibacakan akan menenteramkan jiwa kita, akan menenangkan jiwa kita. Maka Al-Quran ini sebagai mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sampai hari ini masih ada di tengah-tengah kita. Maka rugilah orang yang ketika dia bertemu dengan Al-Quran tapi dia tidak mengambil pelajaran dari Al-Quran itu, bahkan tidak membaca Al-Quran, maka dia termasuk orang yang rugi dan betul-betul rugi dalam kehidupan ini. Maka ketika kita ingin mendekatkan diri kita kepada surganya Allah, dekatlah dengan Al-Quran. Yang kedua, orang yang dirindukan oleh surga itu adalah wahafizil lisan, orang yang menjaga lisannya. Lisannya tertata rapi, tidak pernah menyakiti orang lain, tidak pernah menghina orang lain, tidak pernah mencaci maki orang lain, tidak pernah membuat orang lain menjadi sakit hati terhadap dirinya. Tapi kata-kata yang keluar dari lisannya, kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata yang bermanfaat dan banyak mengandung zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati kita ketika kita berbicara, karena banyak bicara itu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebabkan kekerasan hati. Kalau kita ingin hati kita tidak menjadi keras, maka banyaklah ketika bicara itu menyebut nama Allah. Karena orang yang jauh dari Allah itu adalah orang yang hatinya keras membatu. Nasihat, susah untuk berbuat baik, susah diajak bergabung ke majelis taklim dan baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan kisah, jangan sampai kisah itu
orang lain. Al-Quran menjelaskan kepada kita, kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan, katakan Muhammad kepada hamba-hambaku itu hendaklah mereka berkata dengan perkataan yang baik. Perkataan yang baik akan mengantarkan kepada pahala yang ada di sisinya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala, mendapatkan suatu kenikmatan yang balasan daripada kebaikan itu, karena tidak ada balasan. Kemudian yang ketiga, orang yang dirindukan oleh surga adalah wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Perhatikan di lingkungan kita, lihat di sekitar rumah kita, mungkin ada orang saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang merintih kelaparan dan dia tidak mau meminta kepada kita. Maka sebagai hamba Allah, sebagai tetangga yang dekat, berjalanlah kita di lorong-lorong yang ada di rumah kita itu, dekat-dekat dengan tetangga kita, di lingkungan kita. Lihat saudara-saudara kita, mungkin ada di antara mereka yang tidak makan, yang kesusahan, maka kitalah yang perlu membantu mereka. Dan wajib bagi kita membantu mereka kalau kita berlebih. Maka oleh karena itu, para jemaah sekalian, orang yang membantu orang lain, memberikan makan kepada orang lain, maka dikisahkan dengan beri makan itu akan mampu membuat dirinya benteng antara dirinya dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di sebuah kisah di Semenanjung Malaysia, ada seorang Pak Haji. Pak Haji ini terkenal dengan haji yang pelit, bahkan dikatakan dia haji yang pelit di tengah masyarakatnya. Satu hari Pak Haji ini pergi berburu ke tengah hutan, dan di tengah hutan hujan yang lebat, maka Pak Haji berlari ke sini ke sana untuk mencari tempat berteduh. Kemudian nampak oleh Pak Haji ini ada sebuah tenda, dan di bawah tenda itu orang lagi menggali kubur. Maka orang yang menggali kubur mengenali Pak Haji dan memanggil, Pak Haji ke sini. Pak Haji pun datang. Kemudian Pak Haji karena merasa lelah, Pak Haji masuk ke dalam kubur itu dan tertidur di dalam kubur tersebut. Apa yang terjadi? Pak Haji mimpi dunia sudah kiamat dan Pak Haji diputuskan untuk masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka diputuskan, disuruh, diperintahkan oleh Allah, malaikat azab membawa Pak Haji. Dibawa pada pintu pertama, datang sepotong roti menyelamatkan Pak Haji. Dibawa ke pintu yang kedua neraka itu, datang sepotong roti menyelamatkan Pak Haji. Pintu yang ketiga, datang sepotong roti menyelamatkan Pak Haji. Kemudian Pak Haji terbangun dan langsung pulang ke rumah dan bertanya kepada istrinya, berkata, wahai istriku, tadi aku mimpi begini dan begini. Apa jawab istrinya? Wahai abang, tadi ingatkah abang ketika suatu hari abang minta dibuatkan sebuah roti yang, dan abang kira roti itu adalah roti yang keras. Ketika abang merasa roti itu keras, abang lempar lewat jendela. Kemudian yang kedua, roti yang kedua juga keras, abang lempar lewat jendela. Roti yang ketiga juga keras, abang lempar lewat jendela. Tahukah abang, ketika abang melemparkan roti itu, ada pengemis yang mengambil roti itu dan berkata, alangkah baiknya tuan rumah ini. Jadi dengan demikian, orang melemparkan, memberikan roti saja mampu membuat benteng antara dirinya dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan sesuap nasi? Bagaimana dengan sepiring nasi? Bagaimana dengan 50.000 rupiah? Bagaimana dengan 100.000 rupiah? Bagaimana dengan 1 juta? Bagaimana kalau kita menyantuni kaum du'afa? Tentu lebih besar lagi. Maka oleh karena itu para jemaah sekalian, tidak ada rugi bagi seorang yang mau berbagi, berimpak, bersedekah di jalan Allah, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, orang yang dirindukan surga adalah wasumu fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Sebentar lagi insyaallah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Siapkan diri kita, siapkan bekal kita untuk memasuki bulan suci Ramadan tersebut. Demikian yang bisa disampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.